Halo guys, gue Ryan Live, digital creator and motion artist. Nah, di video yang satu ini, gue nggak akan ngebahas soal industri kreatif atau content creation, tapi gue lebih pengen bahas sesuatu yang mendalam yang ada di dalam diri kita. Chill lah. Gue kepengen bahas soal berani gagal itu baik, karena menurut gue masih banyak orang-orang di sekitar kita dan di luar sana yang menganggap kalau gagal itu adalah sesuatu yang kayak jangan sampai terjadi gitu. Gagal itu sesuatu yang the end of the world type of thing, yang dimana sebenarnya enggak, dan justru itu adalah salah satu cara yang paling jitu untuk kita tuh bertumbuh sebagai seorang individu. Dan sebelum gue bahas lebih lanjut, mendingan roll the bumper. Let's go. Nah, buat ngawalin pembahasannya, gue pengen tanya deh, apakah kalian sering ngucapin kalimat seandainya aja dulu gue kayak gini, atau kayak kalau aja di usia segini dulu gue ngambil kesempatan A, kesempatan B, dan C. Nah, kalau misalkan sering, gue akan coba untuk asumsi kalian adalah orang yang risk averse, yang dimana artinya adalah orang-orang yang cenderung menghindari resiko, kegagalan, penolakan, rejeksi, dan semacamnya. Nah, menurut gue wajar aja kenapa banyak orang di zaman sekarang yang seperti itu, karena kalau dari analisa pribadi gue, kita secara nggak sadar didesain seperti ini. Again, ini analisa pribadi ya. Jadi gini, perkembangan media sosial zaman sekarang karena udah maju banget ya, dan aksesibilitas alias kita tuh untuk dapetin sosial media, untuk bikin akun, login, dan scrolling itu udah gampang banget kan. Kayak buktinya sekarang itu screen time orang-orang tuh udah lama banget, perharinya bisa sampai 4, bahkan 6, 8 jam. Nah, salah satu yang paling pasti adalah kemudahan kita untuk ngasih komentar atau kritik, atau ya kita ngasih sesuatu pendapat lah ke orang lain di sosial media. Dan juga yang ini yang paling bahaya adalah kita bisa ngekurasi kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kita punya momen di hidup kita yang kita ngerasa kayak aduh jelek banget, aduh kayak kurang bagus, dan kayak nggak proper, ya kita bisa pilih untuk nggak upload itu. Karena ya siapa yang mau juga kan ngumbar-ngumbar kesedihan atau momen yang kayak lagi ngedownnya gitu. Hal yang sama ini juga berlaku berlawanan buat kita. Kita ngeliat akun orang lain, terus pas kita scroll ternyata hidup mereka sempurna banget, kayak nyaris gak ada kegagalan atau bahkan gak ada sama sekali. Terus kalau misalkan ngeliat video orang lagi berusaha dan dia tuh kayak cringe atau gagal, terus kayak aneh sedikit, beda sedikit, itu dicemooh sama orang lain, dapat komentar, dapat kritikan, bahkan bukan kritik, lebih ke murni 100% pengen ngejatuhin gitu kan. Hal-hal itu yang bikin kita secara jangka waktu yang panjang perlahan jadi risk averse, atau bahasa gampangnya main aman. Nah, main aman ini yang menurut gue sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita cenderung untuk main aman, kita kan kayak nggak pengen tuh memperluas zona nyaman kita gitu ya. Kita lebih baik stay di dalam bubble zona nyaman kita dan ya udah diem terus di situ gitu. Padahal menurut gue memperluas atau ekspansi zona nyaman, mencari tantangan baru, kegagalan, challenge lah, itu sesuatu yang seru dan harus gitu. Gagal itu bukan suatu malapetaka yang kalau misalkan kejadian kayak beneran gagal itu it's the end of your life. Nggak selebay itu guys. Sekarang gue pengen ibaratin dengan single player action game RPG, yaitu Zelda, yang dimana gue seneng banget main game ini di Nintendo Switch gue. Ini game role playing yang menurut gue bisa banget ibaratin, karena di awal tuh kita kayak semacam telanjang gitu. Kita nggak punya senjata, pakaian, armor, kita nggak punya skills juga. Tapi seiring kita berjalan mainin gamenya, kita nyelesain misi, side quest, main quest, dan misi-misi yang lainnya, kita jadi dapet pengalaman, kita jadi lebih leluasa, kita dapet senjata dan armor yang baru, yang lebih proper, lebih powerful, dan tentu kita juga jadi bisa dapetin skills yang baru. Dan nyelesain misi itu kan sesuatu yang artinya adalah rintangan gitu kan, dan itu bisa diibaratin dengan keluar dari zona nyaman. Ya gue bisa aja diem di game Zelda-nya itu gitu selama 24 jam atau kayak bahkan semingguan gak ngapa-ngapain, tapi ya apa yang terjadi? Gue gak akan berprogres kan. Dan lebih lanjut nih ya, di setiap misinya misalkan kita lagi ngelawan pasukan-pasukan kecilnya, terus tiba-tiba kita ngelawan bosnya, yang dimana misalkan dia punya gerakan yang baru yang kita belum pernah ke-expose sama sekali. Misalnya kayak sekali sabet terus dia muter-muter, pokoknya gerakan macam-macam, tiba-tiba one hit mati gitu kan. Menurut gue harus. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah ngerasain kayak mati yang bisa diibaratin sebagai gagalnya itu, kita nggak akan pernah bisa ulangin, dan kemudian kita coba pakai cara yang berbeda, yang dimana mungkin aja kita jadi lebih berhasil. Harusnya lo ngerti sih maksud gue. Jadi kalau misalkan contoh game action atau Zelda-nya itu kita translate ke real life, ya kita harus cari kegagalan sebanyak-banyaknya. Tujuannya bukan supaya kita kelihatan konyol, tapi supaya kita tahu kita kurangnya di mana, dan di next effort, di next attempt, di percobaan berikutnya kita bisa lakuin dengan lebih baik lagi. Coba deh sekarang kalian komen di bawah, gue pengen tahu apa sih hal yang pengen kalian lakuin seumur hidup kalian, tapi kalian tuh
ragu gitu. Padahal kalian kebelet banget, kalian pengen banget ngelakuin hal itu gitu. Coba tulis di bawah. Nah sekarang coba secara rasional kalian pikirin dampaknya. Kalau udah kalian lakuin hal itu, terus kalian ternyata gagal, apakah it's the end of the world, kayak kiamat? Gue coba asumsiin bukan yang paling the end dari hidup kalian kan? Ya ada sih pengecualian kalau misalkan kalian adalah sandwich generation, terus kalian pengen bangun usaha, yang dimana mungkin kalian gak punya kemampuan modal yang banyak, terus pas dijalanin itu kalian takut gagal, ya itu make sense, dan gue akan sangat mengerti gitu, karena ya kalau misalkan gagal, kalian mau cari modalnya akan susah lagi, dan itu akan bikin rasa terpuruknya itu gede banget gitu, dalam banget gitu. Itu gue ngerti sih. Tapi untuk kalian yang mungkin pengen jadi content creator, terus kalian takut pas upload video ternyata videonya sepi. Emang kenapa? Yaitu justru jadi sarana buat kalian cari tahu kurangnya di mana. Mungkin kurangnya ada di script writingnya, di taking videonya, yang mungkin editingnya juga terlalu hambar. Jadi banyak banget kan faktor yang bisa kalian urain gitu. Terus kalau misalkan nge-gym dalam 1-2 bulan belum kelihatan progresnya, ya terus kenapa? Mendingan kalian lanjut terus kan, sambil di tengah perjalanannya kalian benerin pola tidur kalian, cukupin kebutuhan protein, habis itu form gerakannya dibenerin pas lagi olahraganya gitu. Itu kan bakalan berkontribusi banget kan, ketimbang ya kalian takut gitu buat gagal. Dapat poinnya kan sekarang? Jadi coba deh terapin ke hal yang pengen kalian lakuin tadi itu, yang udah kalian tulis di komen. Nah kesimpulan yang bisa gue rangkum dari pembahasan kita kali ini, gagal itu harus, kalau misalkan gagal ya lanjut lagi, kalau udah dilanjutin terus gagal ya evaluasi, lanjut lagi, dan gitu aja terus sampai kalian berhasil. Karena apalagi kalau di usia muda, kalian harus berani untuk habisin jatah gagal kalian sebanyak-banyaknya. Ya menurut gue di golden age kayak kita sekarang, kita gak akan pernah tahu misalkan di 20 tahun mendatang kita akan punya kesempatan yang sama atau enggak. Jadi menurut gue habisin jatah gagal kalian itu sesuatu yang bijak sih, karena kita jadi tahu kurangnya di mana, kita bisa improve, kita tahu kita cocok atau enggak di satu hal atau di hal yang lainnya, dan masih banyak lagi benefits dari gagal guys. Jadi ya gagal itu menurut gue esensial sih. Ya jadi mungkin itu aja sih yang mau gue share. Ya agak random sih. Biasanya gue bahas soal motion graphics, tiba-tiba gue bahas hal yang lebih fundamental dan lebih deep, mendalam kayak gini. Tapi menurut gue ini penting ya, karena biar kita bisa terus bertumbuh kan ke depannya, melewati gagal-gagalnya kita. Alright, kalau gitu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Stay happy, stay safe, stay healthy, and of course, stay creative. And I'll see you guys in the next video.